Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga, masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kambudan, Swapen Perkebunan. Sabtu 13 Juli 2024, oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kembali saya mengajak mari kita datang untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sebab Dia layak untuk kita sembah. Mari kita bermazmur kepadanya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur pasal 116 ayat 17. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai dengan 10. Beritakan kabar keselamatan selalu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Memang keselamatan bukanlah karena usaha kita, namun untuk memberitakan kabar keselamatan diperlukan usaha tanpa putus asa. Adalah suatu kebenaran yang tak terbantahkan, yaitu bahwasanya keselamatan dari dosa dan hukuman dosa adalah karena anugerah Allah dan bukan karena kebaikan kita. Tetapi bukan berarti oleh karena itu kita tidak perlu berupaya untuk memperkenalkan orang kepada anugerah yang menyelamatkan tersebut. Justru sebaliknya, kita harus berusaha dengan gigih untuk mencari mereka yang terhilang di dalam kegelapan dosa serta membawa yang bersangkutan kepada pengenalan akan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Upaya yang gigih ini diajarkan Yesus sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 15. Di situ ditulis ia menyampaikan
perumpamaan tentang seorang perempuan yang mencari 1 dirham miliknya yang hilang. Bila dirham itu ditemukan, hal tersebut bukan karena upaya dari si dirham. Demikian juga bila kita diselamatkan, hal itu bukan karena usaha kita. Dalam upaya untuk mencari dirham itu, perempuan tadi mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Sikap seperti itulah yang juga harus ada pada diri kita dalam upaya untuk mencari orang yang terhilang dalam dosa, yaitu sikap yang tidak menyerah kepada keputusasaan sampai mereka mengenal anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita sama-sama komitmen untuk tetap setia, tetap taat, melakukan perintah Allah dalam kehidupan kita selaku pengikut-pengikut Yesus Kristus. Terus menyatakan amanat agung dimanapun, kemanapun kita melangkah. Biarlah kita melihat bahwa 1 jiwa sangat bernilai. Oleh sebab itu setiap pribadi kita, tolong memulai dari diri kita sendiri dan terus mencari jiwa, menyatakan kasih anugerah kepada mereka yang terhilang di dalam dosa, untuk boleh kembali kepada kebenaran, kepada kasih karunia itu. Baiklah setiap kita memandang ke depan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jangan kita egois, jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi tugas dan tanggung jawab kita tetap setia untuk menyatakan, mewartakan kasih anugerah Tuhan lewat semua upaya yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari dikasih Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Tolonglah diri kami agar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang di dalam kegelapan dosa. Berikan kepada kami hati yang rela berkorban untuk membawa mereka yang belum mengenal diri-Mu datang kepada takhta anugerah-Mu. Penuhilah hati kami dengan keberanian untuk menceritakan kasih dan anugerah-Mu kepada orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami, supaya dengan demikian mereka pun dapat datang kepadamu. Pagi hari ini kami datang menghadap takhta-Mu dengan membawa pujian dan penyembahan kepadamu. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada kami adalah berasal daripadamu. Tiada hal yang baik yang kami perlukan di dalam hidup ini yang tidak Engkau sediakan bagi diri kami. Sungguh, dalam genggaman tangan-Mu hati kami aman dan jiwa kami limpah dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, tuntun dan sertailah hidup kami. Mampukan diri kami untuk mengisi hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dan bawa kami berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Ajar kami terus taat setia untuk menyatakan isi hati-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi semua saudara, keluarga yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas setiap pribadi. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh mengasihi pribadi-Mu, sehingga setiap pribadi kami juga mau mewartakan kabar keselamatan, mau mewartakan anugerah keselamatan kepada setiap jiwa yang terhilang di dalam dosa. Mampukan, maksimalkan setiap pribadi kami Bapa untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi kami menjadi berkat bagi keluarga, hidup rumah tangga kami masing-masing. Dan hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami
dalam tugas-tugas pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami, dan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jikalau kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati setiap pribadi kami untuk boleh menjadi berkat. Berkati anak cucu kami dalam pertumbuhan, di dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati mereka semuanya dengan hikmat-Mu, dengan roh kepintaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa, Tuhan hamba mohon kasih-Mu menjamah mereka yang sedih, Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit biarlah kuasa darah anak domba Allah menjamah mereka. Darah anak domba Allah mengalir dalam setiap organ tubuh yang sakit, memulihkan, meluruskan, dan menyembuhkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba percaya kasih-Mu tidak berkesudahan, kasih-Mu melimpah bagi setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu, dan Engkau memberi jawaban kepada mereka yang berharap kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini secara online. Bapak hamba minta kasih Kristus terus menjamah Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan jamah, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menghormati anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suaminya, kepada anak-anak tercinta. Tuhan tolong mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu, dan Tuhan beri pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan keluarganya yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Dan demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan terus campur tangan dalam semua kegiatannya, pribadinya, hidup rumah tangganya, dalam tugas-tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kekuatan Tuhan menolong ia sehingga dapat menyelesaikan semuanya dengan baik dan berhasil. Berkati hidup keluarganya, rumah tangganya. Suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rama Silubun, dan kedua anak tercinta, Troy dan Sophie, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh takut akan Tuhan menyertai kehidupan Troy dan Sophie setiap saat. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan nyata atas mereka berdua dalam persiapan masuk sekolah. Pada minggu depan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, pakai hidup para hamba-hamba-Mu ini untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia kasihi. Tuhan turut campur tangan dalam tugas pekerjaan usaha bisnisnya dan semua pergumulannya. Kekuatan Tuhan memberkati hingga ia boleh menyelesaikan semua tugasnya dengan benar dan berhasil
Demikian kehidupan rumah tangga daripada anak-anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, hingga hambamu terus boleh bersyukur kepada Engkau. Berkati pribadinya dengan kekuatan, kesehatan jasmani rohani, dan Ibu Yuli boleh menjadi berkat kepada anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Bapak, pakai hidup hambamu untuk terus mewartakan kebenaran dimanapun ia berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati hambamu Ibu Ruslina Warfandu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hambamu Ibu Ruslina Warfandu berjalan dalam ketaatan, kesetiaan firman Tuhan. Apapun tantangan yang sedang ia hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar dia untuk menghormati anugerah keselamatan yang ia telah terima. Dan biarlah hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ajar ia untuk berhati besar di saat tantangan kehidupan harus ia hadapi, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ia berjalan seorang diri. Kekuatan Tuhan menolong ia dalam menghadapi semua hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang berlawanan. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu, sehingga hatinya senantiasa bersyukur kepada Engkau. Apapun yang ia sedang hadapi hari-hari ini, dia boleh mengampuni mereka dalam kasih Kristus. Berkati pribadinya, berkati anak kekasih Denderland, dan biarlah perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Persiapan pendidikan bagi Netherlands, Tuhan juga memberkati dengan hikmat kepintaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Tuhan tolong hambamu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tuhan tolong hambamu untuk tunduk dan hormat kepada kebenaran firman Tuhan. Mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati pribadinya untuk tetap hidup melaksanakan apa yang Engkau mau ya Allah. Berkati pribadinya boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Taluk Latur dan anak-anak tercinta Shalom, Godwin, Hersia, dan juga Rafa. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berikan hati yang sungguh takut Tuhan, sehingga mereka tetap memandang kepada kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan mereka diberkati dalam semua tugas pekerjaan dan juga pendidikan anak-anak. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka, pertumbuhan yang kuat sehat bagi Hersia. Tuhan memberkati semuanya yang dikerjakan oleh mereka, dan Tuhan pakai hidup mereka senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu, membagi berkat dalam kebenaran, menyatakan warta kebenaran kepada orang-orang yang mereka jumpai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu kepada semua hamba-hamba yang Tuhan berkati pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dalam persiapan ibadah pada esok hari, baik pagi, sore, malam hari, baik onsite dan online. Tuhan memberkati. Biarlah semua kami mempersiapkan diri kami dengan segenap hati. Kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Biarlah semua ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah rutinitas, tetapi di mana kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Kami ucap syukur
Dan Tuhan memberkati kami dengan cuaca yang terbaik pada esok hari, sehingga tidak menghalangi umat-Mu bersekutu bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih Kristus, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6. Tetap semangat, tetap mewartakan Injil Kerajaan Surga bagi setiap jiwa yang kita temui. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.